siang Pak Arif. Halo, siang. Ini thank you banget nih Pak Arif udah jauh-jauh ke sini. Sama-sama. Kita akan belajar nih tentang Pristine 8,6 Plus. Dan juga Groovy mungkin beberapa hal ya, gitu loh. Nah, mungkin boleh di-share Pak tentang media gitu ya, digital versus mungkin beberapa yang above the line yang Bapak jalankan itu bagaimana yang strategi dari Pak Arif dan juga apa ya istilahnya impact-nya terhadap brand gitu. Jadi kalau untuk di under brandnya Sinarmas Consumer Goods, Pristine dan Pristine 8,6 Plus dan Groovy itu kita punya strategi yang berbeda. Karena kalau Pristine 8,6 Plus itu kita udah dari mulai awareness, udah sampai ke level ke conversion itu kita harus jalan semua tuh. Gitu, karena orang cukup aware dengan brand ini kan. Tapi kalau Groovy kan ini satu brand yang cukup, ya masih kita bilang cukup masih bayi, masih kecil gitu ya. Jadi fokusnya kita semua masih di awareness level tuh, belum sampai ke bawah. Jadi secara strategi pun cukup berbeda. Kalau Pristine kita karena juga melihat competition yang dua brand biru, ada A dan L, disebut kali ya. Orang pasti sudah cukup aware kalau mereka tuh heavy banget, both di ATL atau di digitalnya. Jadi kita Pristine harus catch up lah. Gitu. So nggak mau kita secara strategi pun udah mulai dasar ATL tuh, TV placement terutama. Nah cuman karena mereka yang sangat heavy, yang menurut saya nggak masuk akal ya GRP and the cost-nya untuk Pristine bisa nyusul. Dan kita punya strategi yang lebih, oke, kita turun lagi deh ke tayangan yang bisa langsung edukasi secara langsung. Itu bentuknya built-in. Kita baru aja kerjasama sama Arisan, 2 episode. Jadi kita minta Surya Insomnia buat doing demo. Apa bedanya sih kalau orang pakai brand yang ini dan orang yang pakai Pristine 8,6 Plus. Jadi kita kayak ada demo air gitu ya, dua di gelas. Kita teskan cairan asam untuk mewakili kopi, makan pedas, stres gitu ya. Terus kita aduk, ternyata Pristine yang bisa menjernihkan air itu dari cairan asam. Wah, seru juga. Iya. Ya, jadi itu salah satu ESG Pristine yang sangat kuat. Yang kita harus sampaikan. Kalau di TVC kan mungkin cuma sekilas orang lihatnya ya. Cuma kalau udah ke built-in, itu bisa real demo oleh talent. Gitu. Menarik sih, maksudnya kita juga punya banyak built-in Pak, nanti abis ini kita ngobrol terpisah. Tapi memang sesinya maksudnya media kita di film dan juga series, nanti kita lihat lah bareng-bareng. Tapi anyway, Pristine 8,6 Plus ini udah berapa tahun? Pristine 8,6 Plus sudah lama sih Pak, udah sekitar 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih, Dan USP kita tuh karena kita dibuat dari teknologi Jepang. Namanya ada Nihon Trim. Itu company Jepang, kita kolaborasi untuk membuat ya semacam kayak ingredients, artinya mikromolekul yang itu lebih cepat diserap sama tubuh karena saking mikronya tuh molekul. Gitu, makanya dia lebih cepat diserap dan bisa menetralkan asam dalam tubuh yang berlebih. Terus yang kedua, tadi pH-nya tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan air mineral yang biasa, ya mereka mungkin cuma buat menghidrasi aja. Kalau kita buat menetralkan asam tubuh tuh. Jadi kalau suka kopi, pedas, atau sering stres, dan minum Pristine reguler itu bisa dinetralkan tuh asam tubuhnya. Saya anyway tinggal di BSD, Pristine tersedia banyak banget. Tadinya saya pakai merek sekarang jadi pindah lah gitu loh. Tapi anyway 8,6 Plus ini menarik ya, maksudnya pH dan apa segala macam. Maksudnya kalau misalnya minum kan juga kita itu adalah kebutuhan sehari-hari, ya kan. Kalau misalnya katakanlah ada minuman sehat, kenapa nggak sekalian? Kira-kira gitu kan Pak. Tapi anyway gini, bagaimana Pak Arif sama tim itu bisa masukin ya, maksudnya edukasi ke audiens sampai segitunya? Karena kalau mungkin saya family man gitu ya, jadi saya juga pingin anak saya juga ini lebih sehat dan apa segala macam gitu, keluarga juga gitu. Tapi sekarang kan banyak banget nih, ada Gen Z, Gen Y dan apa segala macam. Nah itu penggunaan sosial media kah, digital marketing itu gimana tuh Pak? Jadi memang kalau tadi saya sempat sebut, senjata kita adalah demo tadi. Yang membandingkan tadi kan, di produk ternyata Pristine 8,6 Plus bisa menjernihkan. Nah itu kita bawa di semua lini channel kita. Dari mulai built-in kalau TL, begitupun di sosial media kita aset, dan kalau kita kerjasama dengan influencers. Jadi materi itu menjadi strong point kita lah ya. Jadi kita sekarang kerjasama dengan udah ratusan KOL, dari mulai bulan Juli sampai akhir tahun. Nah materinya apa tuh? Nah mereka harus membuktikan sendiri di rumah dengan tadi demo itu. Nah, dari mulai KOL yang lapisannya ada healthy lifestyle, ada yang sports, ada yang mother di rumah, gitu. Mereka semua lakukan itu semua tuh di konten-konten mereka. Dan kita bantu juga buat boost. Jadi kita collab dan kita boost konten-konten mereka itu satu persatu untuk lebih mengamplify si demo produk tadi. Gitu. Jadi nggak
organik aja kita boost supaya Kita nge-reach juga supaya reach-nya lebih luas lah gitu. Oke, very Dan good. hasilnya kita kan selalu ada brand lift study nih, kalau kita ada kayak gitu kan, Nah, dari gimana tuh, Pak, TikTok hasilnya? atau di Meta Iya, gitu iya. ya. Nah itu setiap kali kita jalankan brand lift study, selesai 3 bulan, itu ya alhamdulillah kita kenaikan ad recall-nya ada, brand awareness juga meningkat gitu ya. Nah itu yang kita ukur nih, apakah orang makin aware ya dengan brand Pristine melalui Iya, iya. konten si demo itu. Ternyata Iya, ada iya, tuh iya. uplift-nya mas. Oke, seru banget nih. Tapi basically itu tadi ada survei ya, brand Ya. list tuh survei. Tapi key components yang membuat brand Pristine itu kuat ya selain demo, itu ada hal lain nggak yang Pak Arif lihat? Wah ini menarik nih jadi resep kita nih. Sebenarnya resepnya 2 sih kalau Pristine ya, berdasarkan survei dari brand health tracking kita. Minum dulu ya Pak. Boleh. Saya boleh juga nggak ya sekalian? Kita minum bareng ya. Ada 2 sih mas kalau misalkan survei kita tuh. Yang pertama karena lebih ke packaging. Jadi kalau kita tanya, Pristine itu lebih premium looks gitu dibandingkan dengan yang lain lah gitu ya. Iya. Terus yang kedua adalah pH tingginya ini. Jadi biasa tuh orang bilang kalau minum ini tuh kok lebih plong gitu, rasanya lebih seger di tenggorokan ya dibandingkan minum yang lain gitu. Nah itu 2 key komponen yang kita selalu jadikan highlight lah gitu. Ditambah tadi yang demo tadi. Jadi ada 3 hal itu sih yang jadi key strong point kita. Kalau yang ngedesain botolnya jadi kayak gini, saya kenal juga sih. Gara-gara cuman ngedesain kayak gini itu juga jadi uplift salesnya naik. Iya, salah satu. Oke, very good. Key komponennya itu. Nah, tapi ini since Pak Arif itu juga nanganin digital asset gitu ya, digital marketing. Zaman sekarang tuh customer review ya, consumer review itu segimana pentingnya sih? Lalu bagaimana Bapak manage itu? Ya. Gitu. Jadi memang sekarang kan orang tuh lebih cari trust tuh di sosial media ya, terutama di influencers. Juga cari relevan itu pasti di sosial media gitu. Jadi biasanya kita selalu catch up, kita punya tim yang let's say social listening gitu ya. Yang kita bisa catch siapa aja sih orang mention Pristine, terus kita lihat kontennya apa. Dan ternyata banyak banget orang yang mungkin followersnya udah di atas 1.000, 5.000. Mereka dengan sukarela bikin konten Pristine, nah itu kita gather tuh. Kita kumpulkan jadi semacam kayak nano BA kali gitu ya. Oke. Nah, biasanya kita maintain tuh Pak. Kita maintain, kita kontak gitu ya. Mau nggak kalau kita pasok Pristine 2 minggu misalkan. But you need to create misalkan review yang konsisten gitu. Terus kita lihat lagi, kita review lagi misalkan dari kategori MAM siapa nih yang suka minum Pristine. Terbukti kemarin ada satu mantan presenter yang dia udah resign terus kerja di company biasa. Kita lihat postingannya, oh dia nyetok galon Pristine banyak banget di rumahnya. Ini kita reach out. Ya kalau untuk level dia mungkin bayar ya nggak apa-apa gitu. Cuman kita tahu kalau dia pakai Pristine. Dan kita reach out dan kita engage sama dia, boleh nggak kalau kita stok galon sebulan gitu. Tapi gini gitu. Nah kita selalu percaya dengan customer reviews, apalagi sudah terbukti mereka pakai. Kan itu lebih penting dibandingkan kita bayar orang yang belum pernah pakai. Mereka pakai dibandingkan dengan yang kita tahu mereka pakai dan kita maintain. Gitu. Itu mereka selalu pakai. Iya. Tapi ini Pak, apa itu namanya built-in ya, maksudnya costly juga kalau kita lihat ya, gitu loh. Nah, apa yang membuat istilahnya membuat Bapak tetap like spend di built-in? Lalu built-in seperti apa sih yang akhirnya Bapak pilih itu? Betul. Kenapa kita pilih built-in? Karena kita lihat yang 2 biru itu, mereka mostly spend di loose spot yang iklan TV biasa. Mereka jarang masuk ke built-in gitu. Nah, makanya kita coba ambil di celahnya di situ nih. Dan kita pilih emang program yang ratingnya paling tinggi. Ya kayak tadi ya Arisan, Lapor Pak kan sekarang di Trans 7 lagi number 1 rating lah gitu. Nah, kita coba masuk lewat itu tuh. Gitu. Kenapa kita pilih program itu? Karena ya ratingnya paling tinggi dan kita lihat secara talent pun emang mereka lucu, itu natural, kayak Surya, Ayu Ting Ting. Terus juga kemarin kita engage sama Kiki Saputri untuk di Lapor Pak gitu ya. Mereka punya masa yang luas, ratingnya oke, audiensnya tinggi, dan cara mereka menyampaikan pun ya udah natural aja gitu. Tetap lucu, tetap fun gitu. Jadi itu sih yang kita lihat. Oke, good. Thank you banget. Jadi basically kita hari ini belajar macam-macam nih. Jadi key components tadi, role of digital marketing, digital asset juga, gimana maintainnya, consumer juga gitu ya. Jadi dan ini brandnya udah lebih dari 10 tahun tadi Pak. Ada packaging, ada ingredients juga yang menarik gitu loh. Thank you banget Pak Arif. Semoga sama-sama Pak Arif. Brandnya tambah seru nih ke depan. Mudah-mudahan. Ya, thank you guys.